Forward. What precedes death? The advantage was mine. To strengthen it. For I seek no height. My fate came as I fell back. When he tires of playing, some herald that as accomplishing both at once. There is something beyond glory. Behold! The war! Being tarnished! Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus Blood and Sand, episode kelima. Tentunya dengan rasa yang berbeda, dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah sebuah pantun untuk Anda semua. Parman bacoan dicekel hansip, mari mangan garokoan, kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan, intro. Di episode ini diperlihatkan Spartacus telah berlatih kembali bersama para gladiator Batiatus. Saat itu kebetulan Spartacus berlatih berhadapan dengan Crixus. Di tengah latihan itu, Dr. Ray memerintahkan untuk bertukar pasangan, namun Crixus yang mempunyai dendam terus menghajar Spartacus hingga terjatuh, dan lalu Crixus meminta maaf kepada Dr. Ray. Lalu Dr. Ray memaparkan bahwa pertandingan untuk para dewan akan segera digelar sebentar lagi. Dr. Ray memerintahkan supaya para gladiator mendengarkan instruksi darinya, supaya yang terpilih nanti bisa menang di gelanggang. Di tengah instruksi Dr. Ray, tiba-tiba Geneus pingsan. Melihat itu, Petrus pun segera memberikan air minum untuk Geneus. Karena saat itu mereka sedang kekurangan air, Dr. Ray pun menghentikan Petrus, supaya memberikan air minum itu kepada yang lebih pantas saja. Di sisi lain, terlihat Batiatus telah berdoa, memohon untuk turunnya hujan. Di tengah Batiatus yang sedang berdoa, istri Batiatus datang, dan memberikan sepucuk surat dari Magistrat Calavius. Dia ingin datang kemari, dan ingin memilih sendiri petarung gladiator Batiatus untuk pertandingan esok. Mendengar kabar itu, Batiatus pun senang, dan memerintahkan untuk menyiapkan makanan, dan mengumpulkan semua air yang ada. Di tengah obrolan mereka, Lucretia melihat jubah suaminya ada bekas darah karena luka tusukan yang belum mengering. Karena itu Lucretia berencana untuk melaporkan kejadian itu kepada Magistrat, tetapi Batiatus melarangnya, karena Batiatus saat itu berada di tempat yang tidak terhormat, yaitu lubang neraka. Batiatus berjanji akan mengurusnya sendiri. Di sisi lain, Ashur dan Barca telah menyelidiki dan menginterogasi seseorang terkait tanda yang ada pada bangkai orang yang berusaha membunuh Batiatus. Kembali ke Batiatus, di situ Magistrat sudah datang di kediaman mereka ditemani dengan Solonius. None of us like. Even to the point of hecatombe. No mercy shown. Mereka berdua memilih Spartacus dan Crixus untuk pertandingan esok, yang akan dilawankan dengan Theocles, yaitu julukannya adalah bayangan kematian, yang pernah mengalahkan 100 orang gladiator di gelanggang. Batiatus merasa pertarungan itu tidak seimbang, karena Dr. Ray saja yang merupakan pelatih mereka berdua, tidak bisa mengalahkan Theocles. Karena dianggap tidak sanggup, maka Magistrat menyuruh Batiatus untuk mengundurkan diri saja di pertandingan nanti. Karena tidak ingin mengundurkan diri, Batiatus pun terpaksa menerima tantangan itu, dan mengumumkan kepada para gladiatornya, bahwa Crixus dan Spartacus adalah gladiator yang terpilih untuk melawan Theocles di pertandingan esok. The others that follow each other. No, I was... Forward.
Saat makan bersama Varro, Spartacus mengatakan bahwa ia lebih senang bertarung melawan Crixus, daripada berpartner dengan Crixus. Dan lalu Varro menceritakan legenda tentang Theocles yang telah mengalahkan 100 gladiator di gelanggang. Menurut Varro, Spartacus lebih aman berada di lubang neraka daripada bertarung melawan Theocles. Di sisi lain, terlihat Dr. Ray yang tidak setuju kalau Spartacus dan Crixus yang dihadapkan melawan Theocles. Karena itu sama saja mengirim mereka pada kematian saja. Dr. Ray menginginkan supaya Spartacus dan Crixus digantikan dengan dirinya, karena Theocles telah berhutang rasa sakit kepadanya. Tetapi Batiatus menolak, karena yang diminta bukanlah Dr. Ray, dan lalu Batiatus memerintahkan Dr. Ray fokuskan dirinya untuk melatih mereka berdua saja untuk pertarungan itu. Lalu Ashur dan Barca memberikan informasi tentang tanda mayat yang hendak membunuh Batiatus. Tanda itu milik Remus, pedagang budak dari kota utara. Mendengar itu, Batiatus memerintahkan mereka berdua untuk membawa Remus ke hadapan Batiatus. Di sisi lain, Nivea telah memberikan sekantung minuman dari Domina kepada Crixus. Crixus meminta kepada Nivea untuk menghadiri pertarungannya nanti. Wait a moment. And regain your strength. Otherwise, we've had our differences. I always stand. This time. Saat para gladiator latihan, terlihat Ashur meremehkan kemampuan Crixus dan Spartacus. Menurut Ashur, Crixus dan Spartacus tak akan bisa mengalahkan Theocles, karena Theocles bukanlah tandingan mereka berdua. Walaupun semua orang bertaruh atas kemenangan Theocles, tetapi tidak dengan Barca. Ia akan bertaruh kepada kemenangan Crixus dan Spartacus. Lalu terlihat Petrus yang sedang mengkhawatirkan keselamatan Barca atas penyelidikan itu. Tetapi Barca berusaha untuk meyakinkan Petrus supaya tidak mengkhawatirkannya. Di sisi lain, terlihat Lucretia mengungkapkan ketidaksetujuannya kepada Batiatus untuk mempertarungkan Crixus dengan Theocles. Karena menurut Lucretia, apabila Crixus mati saat pertarungan itu, maka Ludus tidak akan ada sang juara Capua lagi. Tak lama di tengah perdebatan itu, Ilitia datang, dan Batiatus menyuruh istrinya untuk tidak membicarakan itu dulu. Oh, heat is a thing living. Death. They do. Sementara di Ludus, terlihat Spartacus dan Crixus dilatih dengan keras oleh Dr. Ray. Mereka disuruh mengeroyok Dr. Ray, namun kemampuan mereka belum cukup untuk merobohkan Dr. Ray. Dr. Ray memaparkan, kalau mereka tidak menyerang sebagai satu tim, maka mereka akan kalah dan mati di gelanggang. Spartacus berusaha mengajak Crixus untuk menyerang dalam satu tim, namun Crixus menolak karena keegoisannya. Ilitia yang menyaksikan latihan bertarung para gladiator dari atas balkon itu meminta Lucretia untuk bisa menyaksikan gladiatornya lebih dekat lagi. Namun Lucretia mengatakan, kalau Batiatus tak akan mengizinkan, karena tempat itu tidak cocok untuk seorang putri senator. Ilitia pun berani membayarnya untuk itu, dan berjanji untuk membawakan tabib supaya Lucretia bisa cepat mempunyai keturunan. I'll get blessed with certain gifts of fertility touched by the woman I speak of. The very best. Di dalam Ludus, terlihat Spartacus dan Crixus saling berdebat, dan lama-lama saling hantam. Kemudian untunglah Dr. Ray datang tepat pada waktu untuk melerai perkelahian mereka, sembari mengatakan kepada mereka untuk bersiap-siap, karena Domina telah memanggil mereka. Tak lama mereka berdua pun dihadapkan kepada Ilitia dan Lucretia. Ilitia menjelaskan kepada Spartacus, bahwa dia adalah istri Glaber, orang yang membuat Spartacus seperti ini. Ilitia mengatakan, sayang sekali Glaber tidak bisa menyaksikan kematian Spartacus oleh Theocles di gelanggang, dikarenakan beliau sedang bertugas. Lalu Batiatus datang, dan memanggil Spartacus. Kini tinggallah Crixus sendirian yang mendapatkan penonton pribadi. Di situ Lucretia mencoba berbicara kepada Ilitia, supaya memohonkan kepada ayahnya, untuk mengganti Crixus dari pertandingannya melawan Theocles. Tetapi Crixus menolak, dan ia malah mengatakan, bahwa ia sangat menginginkan pertarungan itu. Flesh is hard. Resumes at first light. Magistrate, perhaps. Di sisi lain, Batiatus berbicara kepada Spartacus,
apabila Spartacus sampai kalah dalam pertarungan itu, maka Batiatus tidak akan mau menebus istrinya dari pedagang Syria. Mendengar itu, Spartacus mengatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum menyelamatkan istrinya. Lalu terlihat Barca dan Ashur datang dengan membawa Remus. Yes! Saat itu Remus dipaksa mengaku oleh Batiatus siapa yang membeli budaknya, karena kedua budaknya mau membunuh Batiatus. Dan lalu akhirnya Remus mengaku bahwa pembeli budak Remus adalah Ovidius. Setelah mengetahui itu, Batiatus lalu membunuh Remus. Di Ludus, terlihat Doktore yang sedang melatih Spartacus dan Crixus dengan keras. Masih sama, mereka disuruh mengeroyok Doktore, namun mereka belum bisa membuat Doktore tumbang. Bagi Doktore, kemampuan bertarung mereka sangatlah memprihatinkan untuk melawan seorang Theokoles. Doktore lalu menunjukkan luka-luka bekas sabetan pedang Theokoles yang pernah ia alami saat melawannya. Orang-orang menganggap kalau Doktore telah menang, karena Doktore bisa bertahan paling lama di antara gladiator-gladiator yang pernah melawannya. Namun tidak bagi Doktore. Doktore menyarankan untuk supaya mereka menyerang dengan satu kesatuan, atau kalau tidak, mereka akan kalah dan mati bersama. Dan lalu Doktore menyuruh mereka untuk membuktikan serangan persatuan mereka. Dari atas balkon, terlihat Batiatus berpamitan istrinya, karena ada kepentingan di kota, dan pulang nanti malam. Di sini terlihat Ashur berusaha untuk menghasut Spartacus untuk tidak boleh bersatu dengan Crixus, dan menunjukkan kakinya yang telah terpotong karena ulah Crixus saat bertarung bersama. Ashur mengatakan, cara mengalahkan Theokoles adalah menganggap Crixus juga sebagai musuh. Di sisi lain, diperlihatkan Lucretia yang sedang diterapi dengan tabib ahli kehamilan. Di dalam terapi itu, Lucretia ditanya tentang siapa saja orang yang pernah menggaulinya selain suaminya, dan Lucretia menjawab kalau ada satu orang saja. Lalu si tabib itu memberikan ramuan untuk Lucretia. How many? Wrong with her? The gods have deserted us. Depricorn. Good fortune be with. Dengan penasaran, Ilitia yang mendengar itu pun ingin mendengarkan cerita tentang pria lain itu setelah ritualnya selesai. Will be most expected when time. Di sisi lain, Batiatus telah membantai keluarga Ovidius dan membunuh istrinya. Batiatus juga menyandra anak Ovidius, karena diduga Ovidius telah menyuruh dua budak untuk membunuh Batiatus. Tetapi Ovidius mengatakan bahwa Ovidius menyuruh dua budak itu untuk membunuh Batiatus bukan karena keinginannya sendiri, melainkan atas suruhan Solonius. Solonius menjanjikan kepada Ovidius bahwa ia akan membayar hutang Batiatus sebagai imbalannya apabila sanggup membunuh Batiatus. Lalu atas perintah Batiatus, Barca pun membunuh Ovidius. Batiatus juga memerintahkan Barca untuk membunuh anak Ovidius sebelum memusnahkan rumahnya. Di Ludus terlihat Spartacus dan Crixus sedang membicarakan tentang tujuan mereka menjadi gladiator. Bagi Crixus, ia rela menjadi gladiator hanya demi kemenangan dan sorakan para penonton. Namun berbeda dengan Spartacus, ia terpaksa menjadi gladiator hanya menginginkan kemenangan demi kebebasan istrinya. Kemudian Crixus mendapatkan panggilan dari Domina yang disampaikan oleh penjaga. Dengan diantar Nivea, terlihat Lucretia mengkhawatirkan keselamatan Crixus saat pertarungannya nanti, dan Lucretia lalu mengajak Crixus untuk berhubungan badan, tetapi Crixus memohon supaya Lucretia tidak melakukannya, karena menurut Crixus, bercinta akan membuat pria melemah saat di pertarungan nanti. Demi Crixus, Lucretia pun mengurungkan niatnya. Dan saat Crixus pergi diantar Nivea, terlihat Nivea juga mengkhawatirkan keselamatan Crixus di pertarungannya nanti. Nivea mengatakan, kenapa Crixus tidak mengiyakan tawaran Lucretia saja untuk menggantikan dirinya melawan Theokoles. Alasan Crixus menolaknya adalah tentang harga diri, kehormatan, dan kemenangan. Nivea pun menangis mendengarnya,
dan lalu Crixus mengecup bibir Nivea, dan akhirnya dilanjutkan dengan permainan kuda-kudaan. Saat Spartacus dan Faro asyik mengobrol, Faro mendengar bahwa Barca telah memasang banyak taruhan untuk Spartacus. Faro juga berkata, seandainya ia punya uang, maka akan ia pasang semua uangnya untuk Spartacus. Malam itu Spartacus juga berpesan kepada Faro, apabila besok Spartacus mati di gelanggang, Spartacus meminta Faro untuk meneruskan perjuangannya mencari Sura istrinya. Mendengar itu, Faro pun siap untuk mencari istri Spartacus sembari Faro menyuruh Spartacus untuk tidur, karena besok adalah waktu pertarungannya dengan Theocles sang bayangan kematian. Keesokan harinya pun tiba, pertarungan utama segera dimulai. Doktore berpesan kepada Spartacus dan Crixus, kejayaan dirinya telah lewat, dan kini kejayaan kalian ada di depan mata. Doktore menyuruh mereka untuk membunuh Theocles untuk membalaskan dendamnya. Di atas balkon gelanggang, terlihat Magistrate mendapat kabar buruk, bahwa Ovidius yang merupakan sepupunya telah mati sekeluarga, akibat dibantai di rumahnya sendiri, dan rumahnya telah dibakar. Mendengar itu, Solonius pun tidak percaya, dan Batiatus berpura-pura tidak tahu tentang hal itu. No, we've used our last. Tak berselang lama, pertarungan pun segera dimulai. Magistrate memanggil Spartacus dan Crixus, namun sorakan penonton terdengar hanya menyebut nama Crixus. Perhaps there is something beyond glory. Dan lalu akhirnya Magistrate juga memanggil Theocles, sang bayangan kematian. Para penonton terbengong saat mendengar nama Theocles disebut. Pertarungan pun dimulai. Spartacus dan Crixus telah mengeroyok Theocles yang mempunyai badan tinggi besar itu. Tetapi dengan mudahnya, Spartacus dan Crixus mengayunkan pedangnya kepada Theocles, yang akhirnya Theocles tumbang dengan luka sabetan pedang yang lumayan parah. Sontak penonton pun bersorak kepada mereka berdua. Mereka berdua pun tertawa aneh, karena menurut mereka, cerita legenda bayangan kematian tidak sesuai dengan kenyataan. Teman gladiator mereka pun tertawa gembira atas kemenangannya, kecuali sang Doktore. Tak berselang lama, mereka semua terbengong karena melihat Theocles bangkit kembali. Dan pertarungan pun dimulai kembali. Kali ini Theocles menyerang dengan sungguh-sungguh. Karena ambisi Crixus untuk membunuh Theocles sendirian, serangan mereka pun tidak bisa bersatu. Dan karena kecerobohannya sendiri, akhirnya Crixus terkena sabetan pedang oleh Theocles, dan akhirnya tumbang. Saat Theocles hendak membunuh Crixus, Spartacus memanggil Theocles, dan Theocles pun merespon panggilan Spartacus. Saat itu Crixus baru menyadari bahwa mengalahkan Theocles harus menyatukan serangan dengan Spartacus. Dan Spartacus pun menyerang Theocles dengan bantuan pijakan perisai Crixus. Karena kewalahan dengan serangan Theocles, akhirnya pedang dan perisai Spartacus terlempar dan terlepas dari tangannya. Untunglah Crixus menyilaukan mata Theocles, dengan pantulan cahaya matahari dari helm perangnya. Dengan begitu, Spartacus bisa mengambil pedangnya kembali, dan menyerang Theocles, hingga akhirnya, Spartacus dapat memenggal kepala Theocles hingga kepalanya terlepas dari tubuhnya. Tak lama kemudian, turunlah hujan, dan teman-teman gladiator termasuk Doktore terlihat bisa bernafas dengan lega atas kemenangan mereka. Dengan sorakan penonton menyebut nama Spartacus. Kali ini nama Spartacus melambung kembali di hadapan para penonton, atas keberhasilannya membunuh Theocles. Oke, sekian dulu alur cerita film dari kita. Mohon maaf, jika ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi, di alur cerita film, yang lebih menarik, berikutnya. Jika teman-teman penasaran,
ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film yang lain. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik, atau referensi untuk alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.